Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa pula kita curah dan limpahkan salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, balik lagi bersama owner hijab Alila. Selalu gitu ya. Owner apa lagi? Owner lemon Alila. Aduh, sebutkan semua dong, Wi. Safia Natural. Safia Natural. Apalagi ya? Apalagi di sebelah Koko. Sebelah Koko. Terus Jajanan segala ya. Jajanan segala ya. Apalagi. Dan owner hatinya Abi. Oh. Gaya. Luar biasa. Baik, teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salat dan salam pada Rasulullah. Dan kita balik lagi untuk membahas tentang hijab ya. Masih dalam buku Yuk Berhijab. Dan kali ini kita akan bahas tentang beberapa anggapan-anggapan kenapa orang tuh nggak mau untuk berhijab. Jadi kan kita kemarin sudah bahas banyak banget ya tentang kita bahas tentang Umi, pengalaman pribadi Umi ketika memulai untuk berhijab, dan kita juga sudah bahas tentang bagaimana yang Umi alami dan apa benefit-benefitnya dalam berhijab gitu ya. Dan kita juga sudah bahas ketakutan-ketakutan, dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang belum kita bahas sebenarnya. Dan salah satu ketakutan yang paling besar, alasan yang paling besar Umi, kenapa orang tuh nggak mau berhijab adalah dia bilang aku belum siap. Nah, dulu Umi merasa kayak gitu nggak sih? Aku belum siap nih untuk berhijab. Nggak pernah. Karena waktu di kamu kan Umi udah cerita kemarin ya. Memang belum ada yang ngajakin gitu. Iya. Tapi banyak kan orang-orang zaman sekarang yang ketika diajak, wah nanti aja ya Mbak, aku belum siap. Nah, kalau dikatakan aku belum siap, kita biasanya nanya, belum siapnya belum siap apa? Aku takut nanti aku masih maksiat. Aku takut aku nanti gak istiqomah gitu ya. Aku takut nanti aku misalnya contoh memberikan citra yang buruk pada Islam. Citra yang buruk kepada Islam. Nah, kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu atau ada yang terbersit kayak gitu di antara teman-teman yang nonton ini, ada nggak yang bisa disampaikan pada mereka atau semacam kayak motivasi yang bisa disampaikan mereka biar mereka ini segera berhijab? Ya, ini pengalaman mungkin kalau Umi nggak mengalami seperti itu ya Bi, tapi kan ketika Umi dalam perjalanan dakwah ya selama waktu kuliah dan juga nemenin Abi juga kan cukup banyak yang sharing ya, sharing tentang mereka pengen berhijab tapi masih banyak kendala gitu loh. Jadi ketika ada yang sharing seperti itu, pasti Umi langsung teringat pada masa yang ketika Umi juga berhijab. Sebenarnya ketika kita berhijab itu sebenarnya itu menjadi pengingat buat kita sebenarnya, supaya kita itu nggak melakukan hal-hal yang di situ mendekati kemaksiatan gitu. Karena kita ingat bahwa ketika kita berhijab tuh sejatinya itu jadi rem buat kita gitu loh, untuk kita itu benar-benar hati-hati dalam setiap perbuatan kita gitu. Jadi kalaupun ibaratnya mungkin masih ada namanya manusia mah nggak akan pernah ada yang namanya suci dari dosa atau nggak melakukan suatu kemaksiatan ya. Pasti akan ada aja, masih ada proses yang kita harus lalui gitu. Tapi dengan kita itu berhijab seperti ini, itu akan menjadi pengingat kita sebenarnya sih Bi, untuk senantiasa taat. Iya, jadi hati-hati terus gitu loh, supaya jadi mikir gitu loh maksudnya, nggak kebablasan gitu loh maksudnya, supaya kita itu ada yang pengingat kita supaya kita nggak sampai yang ibaratnya terjerumus lebih dalam gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang dari dulu mungkin belum hijrah ke hijrah kan pasti ada perubahannya luar biasa ya. Tapi ketika dengan hijab itu paling nggak dia itu sudah memulai untuk melakukan suatu kebaikan. Adapun ketika nanti mungkin masih ada ragu, wajar sih, karena niat tuh kadang-kadang nggak langsung 100% gitu loh. Jadi kita tuh kayak perlu paksaan gitu kan. Kita perlu memaksa diri kita untuk memang ibaratnya kita menjebloskan diri kita ke dalam kebaikan. Menjebloskan tuh kayak penjara. Menyemplungkan bahasa. Atau ya langsung nyemplung gitu loh maksudnya ke istilahnya di situ kebaikan. Adapun mungkin kita masih belum benar, ya sudahlah, nikmati saja gitu loh. Toh nanti juga ada dalam hal ini teman-teman yang pasti akan datang kepada kita tuh teman yang baik-baik jadinya gitu loh, yang akan mengingatkan kita, menguatkan kita seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu ketika memang kita itu masih ada dalam hal ini belum 100% bulat gitu niatnya. Gitu. Ya, jadi ini sudah kita bahas ya sebagian kecilnya, dan ini kita coba bahas secara lebih teknis ya. Kalau sana ada yang mengatakan bahwa saya belum siap, saya masih banyak maksiat, saya takut saya nggak istiqomah. Problemnya adalah kita perlu kasih tahu pada teman-teman sekalian, kita itu adalah manusia yang sudah didesain,
kita tuh tidak akan pernah sempurna. Ya nggak sih Ya. Bahwasanya ada dalam satu hadis itu Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu senantiasa akan mengampuni setiap orang-orang yang berdosa. Ketika ada kaum pun, kata Rasulullah, yang dia sudah sempurna 100% tidak berbuat dosa, maka Allah akan menggantikan kaum ini dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Dan dia meminta ampun pada Allah dan Allah mengampuni dia. Jadi setidaknya yang dikatakan pada hadis itu adalah bahwa kita itu didesain untuk berdosa. Karena kita didesain untuk berdosa, maka kita itu perlu banget pengampunan Allah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan ketaatan kepada Allah, yaitu adalah dengan berhijab bagi seorang perempuan. Berarti berhijab itu bukan sebuah pernyataan bahwa saya sudah sempurna. Bukan sebuah pernyataan bahwa saya sudah perfect, saya sudah selesai dengan ibadah saya sudah selesai dengan diri saya sudah nggak maksiat lagi. Artinya bukan berarti hijab itu untuk perempuan yang sudah tidak bermaksiat. Sebaliknya, hijab itu justru untuk perempuan-perempuan dan seluruh manusia pada umumnya yang pasti akan bermaksiat. Jadi kalau memang kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang pasti bermaksiat, maka karena itulah kita perlu ibadah. Dan ibadah itu termasuk hijab. Kemarin ada yang nanya Abi, Dek. Ustadz, katanya kan sholat tuh mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana ketika ada orang sholat tapi dia masih gibah, dia masih ngomongin orang, dia masih berbuat dengan sesuatu yang maksiat? Abi bilang, ya itulah manusia. Abi pun akan terus selalu bermaksiat gitu maksudnya. Karena Abi terus bermaksiat, karena itulah Abi perlu sholat. Karena kalau seandainya kita sudah nggak bermaksiat seperti malaikat, maka ya kita nggak perlu lagi minta ampun pada Allah dan nggak perlu lagi melakukan ketaatan, karena ketaatan itulah cara kita untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, gitu kan ya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa saya khawatirnya saya nggak istiqomah, kita itu bisa istiqomah justru karena ketaatan. Jadi ada satu perkataan, iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan dan turunnya dengan kemaksiatan. Maka kalau kita memaksakan diri untuk taat, bahasa Umi tadi menjebloskan tadi dalam ketaatan, itu berarti dia akan mendapatkan keistiqomahan. Jadi justru keistiqomahan itu akan didapat ketika orang tuh konsisten untuk menaati Allah. Dan Allah akan membantu dia untuk taat, akan memudahkan jalan-jalannya. Jadi insya Allah kalau ada yang mengatakan saya belum siap, sebenarnya justru harus langsung dibuat. Karena siap itu setelah dia bisa melakukan. Dalam kata lain harus dipaksa. Gampang gini deh. Ada nggak sih orang sudah siap untuk nikah? Perasaan Nabi nggak ada ya. Orang ditanya, kamu sudah siap nikah? Dia paling diam lalu bilang insya Allah. Ya kan ya? Ya. Atau ada orang yang ketika dia nggak pernah jadi ketua organisasi. Abi ingat banget zaman dulu juga. Lalu kemudian dikatakan, antum siap jadi ketua organisasi? Insya Allah. Nggak ada yang bilang, saya siap. Kalau ada orang bilang siap, berarti harus diwaspadai. Ada orang ditanya, kamu sudah siap nikah? Saya siap. Jangan-jangan dia janda atau duda. Karena kenapa? Karena dia udah pernah, gitu kan ya. Tapi kalau yang belum pernah, ya pasti akan ragu-ragu. Minimal dia akan menguatkan dirinya dengan kata-kata insya Allah. Ya udah, langsung aja Bismillah, insya Allah. Saya mau berhijab, gitu kan ya. Nah, terus ada lagi nih beberapa pernyataan. Saya nggak mau berhijab. Hijab itu kan kuno. Kira-kira gimana, Om? Zaman dulu kuno, bahala. Kalau dari sisi ketika ada orang yang seperti itu, ya memang mungkin memang dalam hal ketika kita ngelihat mungkin tren fashion waktu itu ya Bia. Jadi ketika Umi ngelihat bagaimana masuk ke dalam generasi muda waktu itu. Jadi ketika masuk dalam generasi muda itu, baju yang memang lagi tren waktu itu memang lagi model-model yang memang mama banget gitu. Makanya ketika kerudung dan jilbabnya. Iya, jadi memang waktu itu yang masuk di tren baju itu kan waktu itu kan gamis juga belum banyak ya Bia. Jadi yang ada itu image-nya tuh bener-bener emak-emak banget, modelnya pun jadi emak-emak banget, jadul banget gitu loh. Tapi dengan kondisi yang sekarang, Masya Allah gitu kan ya, tren bahan itu juga makin bagus. Biasa. Kemudian model juga makin. Kalau ini model apa? Model klasik ya? ini yang model tuanya tentunya. Tapi bagi Abi lebih senang model klasik sih. Iya, tapi itu bagi Abi kan selera ya namanya ya. Nah itu kalau dari sisi mungkin fashionnya ya. Sekarang alhamdulillah anak-anak muda pun bisa lihat walaupun mungkin harus pakai gamis, tapi mereka tetap biar enak lah dilihat, anak mudanya tuh dapat gitu maksudnya. Stylish gitu. Jadi memang itu dari sisi fashion tuh sekarang sudah banyak pilihan ya, sehingga masuk ke tubuh generasi muda pun lebih enak ya. Tapi kalau dari sisi misalkan kayak kunonya, kemudian image-nya bahwa itu kayak ibaratnya nggak gaul, kemudian juga nggak istilahnya nggak dapat kayak ibu-ibu.
kayak nenek. Ya, itu juga memang dalam hal ini wajar karena memang mereka mungkin belum tahu ya secara akar daripada kewajiban mereka ketika harus berhijab gitu loh. Jadi kalau seandainya waktu itu nggak dipahamkan ke Umi pun ya image-nya kayak begitu memang ke Umi. Betul. Tapi karena waktu itu di situ, tapi perasaan di dalam tuh memang selalu kepengen taat sama Allah tuh ada gitu loh. Tapi nggak ada yang ngejelasin dengan cara yang benar. Makanya ketika Umi ngaji di Bogor itu langsung di akidah dulu, materi akidah. Jadi ketika akidah kita digodok, kemudian di situ benar-benar dengan Al-Quran itu tidak ada lagi sama sekali keraguan, otomatis apa yang ada di dalamnya kan kita nggak bisa nyangka lagi. Kayak gitu. Jadi itu jawabannya ada di bedah buku Beyond the Inspiration 1-40 tuh ada di situ pembahasan juga tentang akidah. Hanya saja kalau dari historis juga itu juga nggak tepat karena kalau dibilang hijab itu zaman dulu ya enggak, karena orang zaman dulu tuh nggak berhijab. Sebelum ini. Ya, Flintstone kan telanjang tuh. Gitu kan. Orang zaman dulu kan nggak pakai baju. Dia kan nggak bisa ngolah baju gitu maksudnya. Justru ini adalah teknologi mutakhir. Oh iya, dari sisi itu ya. Iya, karena mengolah baju sehingga menutupin semua. Karena orang-orang zaman dulu tuh nggak menutupin semua. Juga ada yang bilang bahwa hijab ini kadrun gitu kan ya, kadal gurun, kayak orang-orang Arab, ini budaya Arab. Salah. Justru budaya Arab tuh tidak pakai hijab. Nanti kita akan jelasin sih di teknisnya ya. Mungkin setelah pertemuan ini kita akan jelasin tentang teknisnya hijab tuh kayak apa sih yang disebut dengan hijab. Arab tidak berhijab pada zaman dulu. Orang-orang padang pasir itu tidak mengenal hijab syar'i sebagaimana konsep yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an gitu kan ya. Jadi artinya justru ya yang namanya bahala, yang namanya zaman dulu itu justru yang telanjang. Oh iya. Dulu orang-orang tawaf di Ka'bah pakai baju atau enggak, Enggak pakai baju. Enggak, bener. Telanjang gitu kan ya. Dulu perempuan-perempuan di zaman dulu apakah mereka pakai hijab alila? Tentu tidak. Atau maksudnya tidak pakai hijab syar'i gitu kan ya. Artinya kita bisa tahu bahwa justru zaman dulu tuh tidak pakai seperti itu. Benar. Nah, terus ada lagi nih yang bilang bahwa itu kan cuman masalah fisik. Yang penting kan dalamannya. Yang penting itu hijab hati, bukan hijab fisik gitu kan ya. Kira-kira gimana tuh? Wow, jadi kalau pertanyaan kalau Umi yang ngelihat ketika ada orang yang di situ menyatakan bahwa ketika ngelihat orang udah jangan dari fisiknya tapi dari dalam hatinya gitu loh. Tapi kalau Umi sebaliknya, ketika melihat seseorang itu pasti pertama kali ngelihat fisiknya gitu. Jadi fisiknya tuh gini, oh dia berhijab. Langsung bisa mendeskripsikan gitu. Oh berarti dia adalah orang yang kepengen taat. Profiling. Paling nggak minimal itu. Oh berarti dia orang yang pengen taat sama Tuhannya, kepengen deket sama Allah kayak gitu. Adapun di dalam hatinya kita nggak tahu memang gitu loh. Jadi memang orang yang ketika berhijab kan belum tentu memang dia bener ya. Betul. Tapi minimal ketika Umi ngeliat orang yang sudah berhijab tuh minimal oh dia berarti orang taat, orang yang deket sama Allah. Tapi kalau ada orang yang misalkan kayak dia nggak berhijab, kemudian dia itu ibaratnya di situ tuh tahajudnya nggak pernah bolong, ngajinya nggak pernah ibaratnya absen, kemudian ketaatan dia sama suami itu sudah juga haji. Keren, udah haji. Tetap dalam diri Umi tuh menilai bahwa ini orang ada minusnya, masih ada yang salah kayak gitu. Jadi itu yang Umi lihat ketika ngelihat orang yang mungkin kita pertama kali ketemu ya kayak gitu ya. Kita nggak ngejudge, kita cuma memprofiling kira-kira seperti ini supaya kita juga bisa untuk berinteraksi dengan dia. Berarti karena kita adalah manusia biasa yang bukan melihat tembus pandang dan juga bukan melihat seperti dukun gitu kan ya. Jadi kita melihat memang yang tampak gitu kan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jangan lihat pada fisiknya dong, yang penting kan hatinya. Maka hijab hati itu lebih penting daripada hijab fisik. Pertama-tama tadi yang Umi sampaikan ya, bahwa namanya manusia pasti melihatnya pada fisik. Walaupun betul orang yang orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang berhijab, orang yang haji belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman dengan sempurna, insya Allah imannya itu akan menyuruh dia dan memberikan dia kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kan itu kan adalah yang kita pahami. Yang kedua, kalau dia bilang hatinya dulu yang dihijab, itu justru bahaya. Karena kalau hatinya hijab itu artinya tertutup. Berarti hatinya ditutup daripada kebenaran. Dia nggak bisa lagi mengambil kebaikan. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa kita itu yang penting adalah hatinya, bukan fisiknya, kita juga perlu menyampaikan, kita sepakat bahwasanya kita tuh perlu terus-menerus untuk memperbaiki hati. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Umi sudah berhijab, lantas Umi berhenti memperbaiki hati?
Tidak. Artinya Umi tetap memperbaiki hati. Seorang muslimah tetap akan memperbaiki amal-amalannya dia. Belajar terus, meyakini terus kemudian tentang Islam, terus-menerus dia kemudian kayak membuat hatinya menjadi lebih baik. Tapi itu adalah berbeda dengan urusan menghijabi fisiknya. Berarti tetap adalah menghijabi fisik itu adalah bagian daripada perbaikan hati kalau Abi bilang. Jadi kalau teman-teman mau untuk memperbaiki hati, karena kita nggak tahu bagaimana caranya, karena hati itu kan goib ya. Salah satu cara memperbaiki hati ada kata-kata bahwa kalau kita mau memperbaiki yang tidak kelihatan, kita harus memperbaiki dulu yang kelihatan. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan kalian untuk berpuasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya agar kalian menjadi bertakwa. Aktivitasnya itu fisik, nggak makan, nggak melakukan hubungan suami istri gitu kan, itu kan bersifat fisik gitu kan ya. Tapi hasilnya bukan bersifat fisik. Hasilnya bukan la'alakum kurusyun. Kurusyun itu apa sih? Lebih kurus gitu kan ya. Jadi bukan dilihat secara fisik. Hasilnya tuh bukan supaya kamu lebih kuat, supaya kamu lebih ganteng, supaya kamu lebih tampan, tapi supaya kamu lebih bertakwa. Supaya kamu mendapatkan takwa. Takwa itu adalah sebuah atribut non fisik, bukan atribut fisik. Berarti kita sholat juga untuk supaya memperbaiki diri kita, memperbaiki hati. Berarti memperbaiki hati itu nggak bisa ditweak di sininya, nggak bisa kita setting hati kita. Tapi kita melakukan hal-hal yang bersifat fisik, nggak ngomong jorok, ngomong yang baik pada orang, memberikan hadiah pada orang, hilangkan hasad, tidak berusaha untuk tidak ikut ghibah. Maka perbuatan-perbuatan fisik itu akan berpengaruh pada hati. Maka hijab itu sebenarnya adalah proses perbaikan hati, gitu loh maksudnya. Jadi ya artinya ya kita nggak akan pernah sempurna sih. Tapi ya teman-teman perlu tahu bahwasanya kalau kita berhijab itu juga termasuk bagian daripada memperbaiki hati. Nah, ada lagi nih yang bilang saya kemarin dilihat tuh yang berhijab tapi banyak nyuri. Gimana tuh? Oh, kemarin udah kita bahas ya. Ternyata ya tidak juga mewakili ya. Ternyata ya kalau misalnya berhijab lantas dia berhijab harus mencuri atau tidak berhijab juga tidak mencuri, enggak juga. Ini kerudung kan bikin panas, pusing dan ketombean. Gimana Enggak juga sih, karena memang dalam hal ini sekarang kan juga memang ketika kalau Umi sendiri ya, ketika sudah mengenakan hijab, nggak ada rasa ketika dalam dirimu itu ngerasa bahwa ini gerah banget, kemudian ini nggak nyaman, karena pakai hijab alillah. Karena pakai hijab alillah, bahannya adem sekali. Itu sekarang tagline-nya hijab alillah, bahannya adem sekali ya. Perasaan tagline-nya sahabat taat. Iya, apalagi sekarang kan Masya Allah ya, sekarang bahan tuh bagus banget ya Bia. Jadi memang sangat-sangat menyamankan muslimah lah gitu. Iya, nggak seperti zaman dulu ya. Dulu kasar. Bahannya emang sedikit pilihannya. Jadi memang pilihannya nggak banyak gitu, nggak kayak sekarang gitu. Jadi memang sekarang sangat bersahabat banget dengan muslimah kalau menurut Umi ya. Kemudian juga kalau dari sisi ketombean ya memang harus setiap sehari sekali lah minimal. Sehari sekali itu keramas. Menjadi muslimah yang berhijab bukan berarti menghilangkan diri Anda untuk perawatan. Ya benar. Abi sering bilang yang perawatan gitu loh maksudnya. Ketombe dan nggak ketombe tergantung perawatan, bukan tergantung hijabnya. Ya. Dan tadi Abi lupa menyampaikan kalau memang kita benar mengatakan bahwa yang non fisik itu lebih penting daripada fisik. Pertanyaannya, kadang-kadang ada orang yang disuruh hijab sulit banget, susah banget, tapi di urusan fashion dia nomor 1. Tapi urusan tren rambut dia paling tahu. Urusan skincare dia hafal luar dalam gitu kan. Sampai ada 10 skincare. Abi ditunjukin sama Fuad ada 10 skincare, coba bayangin. Jadi ini urutannya dari sini sampai 10. Abi bilang orang bisa hidup ya dengan kayak gitu ya. Kalau Abi nggak bisa hidup terus terang. Nah, dia skincare paham banget, dia stylish banget, dia paham terus kemudian dengan tren-tren terbaru, dengan lifestyle yang paling mutakhir, yang paling update gitu kan ya. Nah, pertanyaan Abi, emang dia melakukan semua itu untuk apa? Untuk non fisik atau untuk fisik?
fisik. Ya untuk fisik lah. Ketika dia mau untuk merawat rambutnya, merawat kulitnya, itu kan untuk supaya kelihatan sama orang lain bagus gitu kan ya. Nah berarti dia juga nggak konsisten sih sebenarnya dengan kata-kata bahwa yang non fisik itu lebih penting daripada yang fisik. Dia juga terus update dengan fashion. Bahkan orang-orang kayak gini cenderung terpenjara oleh fashion. Merasa yang namanya yang cantik itu harus putih, merasa yang cantik itu harus skincarean, harus mancung lah. Kalau Ummu Alin apa? Gitu kan ya. Langsung oplas gitu kan ya. Makanya dia stres. Nah itu nanti kita bahas lagi yang lain, bahwasanya sebuah pandangan tentang kecantikan itu membuat orang tuh akhirnya overthinking dan membuat orang akhirnya insecure. Insya Allah kita bahas dalam pertemuan berikutnya, karena ini pertemuan pasti panjang lagi. Karena kalau kita bahas tentang overthinking dan insecure ini bahasanya luas banget, dan itu berkaitan dengan konsep kecantikan yang dimiliki oleh kita. Kalau benar konsep kecantikan yang dimiliki oleh kita adalah hati, yang tadi sudah kita sepakati, maka inner beauty itu benar-benar inner beauty, bukan hanya sekedar omongan gitu loh maksudnya. Yang bentuk inner beauty, tapi dia tetap yang semua yang ada di badan dia tuh sangat diperhatikan, tasnya mahal gitu ya, lalu kemudian mana-mana kerencengan emas dan seterusnya. Nah ini juga problem menurut Abi, karena kalau orang konsisten pada yang luar itu tidak lebih bagus daripada yang di dalam, harusnya berarti dia juga konsisten bahwa dia tuh ya bukan memperhatikan yang bersifat fisik gitu loh maksudnya, yang dia pakai, yang dia make up dan seterusnya. Justru kalau menurut Abi yang konsisten pada yang penting tuh hati adalah orang yang kerudungan. Ya nggak sih? Ya. Ada satu penelitian, bukan penelitian, survei ya, sekedar survei ringan gitu. Ada satu daerah mewajibkan para ibu-ibu untuk berhijab. Atau gampangnya gini, pernah kita diceritain ya sama seorang ibu yang punya posisi tinggi, pejabat gitu ya. Dia kemana-mana pakai hijab. Karena dia pejabat, maka bawahan-bawahannya mau nggak mau juga pakai hijab ketika ketemu dia. Dan itu ternyata lebih murah. Tidak hanya lebih murah, tapi lebih ringkas. Dan suami-suaminya lebih seneng karena ibu-ibunya nggak lama untuk make upan. Coba bayangin ya, make upan tuh berapa lama sih, Dik? Ketahu nggak pernah make up? Yang kalau kondian segala macam kan acara-acara pejabat. Mungkin 2 jam gitu. 2 jam cuma untuk kondian, make up kayak datang ke acara-acara pejabat gitu ya. Sementara kalau kerudungan berapa lama? Kerudungan kayak gini berapa lama, 5 menit. 5 menit selesai. Nggak perlu ada kondean, nggak perlu berat dan segala macam, nggak perlu untuk yang dicelentir gitu ya, nggak perlu. Kenapa? Karena itu ada bagian daripada konsep kecantikan di dalam Islam. Islam itu memaksa agar orang tuh melihat pada dalamnya, bukan pada luarnya, bukan hanya pada fisiknya. Nah ini adalah sesuatu yang penting, bahwa ketika dikatakan bahwa jangan lihat kami dari luarnya, tapi lihatlah kami dari innernya. Tapi masalahnya adalah kalau seseorang tidak berhijab, dia justru memaksa agar orang tuh melihat dari luarnya. Dari luarnya, bukan dari dalamnya gitu kan ya. Jadi orang sudah nggak lagi peduli pada inner beauty-nya dia. Kenapa? Karena dia sendiri minta agar dihargai dari fisiknya. Nah itu adalah salah satu lagi kenapa teman-teman sekalian kalau khawatir berhijab karena ini dan itu adalah beberapa jawabannya. Tapi yang paling penting menurut Abi adalah sebenarnya ya, cepat atau lambat seorang muslimah itu pasti akan berhijab. Ya nggak sih, Maksudnya apa tuh? Kalau nggak di dunia, ketika dia masih hidup, pasti dia akan dihijab ketika dia sudah meninggal. Iya, di kafanin maksudnya. Iya kan? Ya ketika ada nggak sih mayat muslimah yang dibiarkan itu aja? Nggak ada kan? Artinya sama kayak seorang laki-laki, cepat atau lambat dia pasti ke masjid. Kalau dia nggak mau ke masjid untuk sholat, dia akan ke masjid untuk disolatin. Sama seperti seorang wanita, kalau dia tidak mau untuk berhijab ketika dia masih hidup, maka dia akan dihijabin ketika dia sudah nggak hidup lagi. Dan pertanyaannya adalah, worth it nggak sih teman-teman sekalian kalau kita itu menolak untuk dihijab di dunia, atau kita tuh malas untuk berhijab dengan segala macam alasan, dan in the end juga tetap teman-teman akan berhijab. Karena ketika kita itu meninggal dan kita itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa bagi orang-orang beriman, malaikat itu datang ketika dia meninggalnya bagus ya, husnul khatimah. Itu ada satu hadis bahwa malaikat itu datang bawa 2 hal. Jadi ketika orang tuh sudah sakaratul maut, diambil rohnya, maka ada hadis yang mengatakan malaikat bawa 2. Satu adalah misik, yang kedua adalah pakaian. Jadi pakaian dari ahli surga, yaitu adalah pakaian. Jadi dia diganti pakaiannya dengan pakaian surga dan dikasih misik, wewangian. Jadi artinya ya seorang laki-laki mungkin akan memakai pakaian yang terbaik, dan perempuan juga tidak ada satupun yang dibiarkan untuk membuka
aurat, gitu kan ya. Nah, artinya tetap juga harus dihijabin. Komentar Umi gimana tentang hal ini? Terkait dengan kita tentang masalah bagaimana ketika kita mengatasi keraguan-keraguan di dalam hati, insya Allah tadi udah dibahas tentang bagaimana ketika kita masih ragu, ketika masih belum yakin, itu jalani saja gitu, jalani saja semua yang di tengah-tengah kesulitan yang kita alami itu, yakinlah bahwa disitulah nanti jalan ketenangan akan kita peroleh gitu. Ketenangan itu baru akan kita dapat ketika kita tuh benar-benar sudah bulat yakin gitu. Jadi ketika belum bulat itu lakukan aja. Nah, sambil kita jalan proses, kemudian mengkaji terus, kemudian di situ semakin kita mengkaji, kita akan semakin bulat. Jadi yang awalnya mungkin baru berapa persen gitu. Masih ada benjol. Lama-lama tuh jadi nanti membulat gitu, gitu. Lama-lama insya Allah nanti kita jadi sempurna, dan di tengah-tengah itu butuh proses. Nggak bisa langsung tiba-tiba tuh ketika ada niat langsung Allah tuh langsung yakin gitu. Nggak ada kayak gitu. Berbuat gitu. Dulu Allah akan menyempurnakan apapun yang kita niatkan, dan itu adalah niat yang baik. Itu adalah tips dari Umi. Ada lagi Umi? Mungkin tips-tips yang lain Insya Allah nanti kalau kita sudah yakin, kemudian kita juga sudah menjebloskan diri dalam kebaikan pada ketaatan kepada Allah, disitulah nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Cuma kadang-kadang untuk mencapai titik itu tuh di tengah jalan itu kayaknya emang nggak mudah banget gitu loh. Jadi kayak ujian tuh kayak sepaket gitu loh, Bi. Umi ingat banget waktu Umi berhijab itu dulu tahun 2001 itu tuh tiba-tiba itu kayak bapak Umi itu kecelakaan gitu, Bi. Jadi kakinya diamputasi gitu kan ya. Terus habis itu kesulitan keuangan kayak gitu. Jadi kayak nggak berhenti ujian dari Allah gitu yang Allah berikan ketika Umi memutuskan untuk berhijab gitu. Terus kemudian juga ternyata ada kesulitan SPP waktu itu ya, tapi ternyata juga mungkin Allah mudahkan dengan Umi bisa bekerja. Kemudian juga di tengah Umi harus berdakwah juga waktu itu, Bi. Jadi waktu itu Umi harus menjadi pencari dana, keren banget ya. Jadi tim Staff donasi, dana usaha. Iya gitu kan ya. Yang nyari duit malah nggak punya duit. Iya, jadi itu mikir kayak kok aku kesini mau belajar, mau jadi orang sukses, mau nanti pulang itu bisa membanggakan orang tua gitu kan ya. Kenapa aku harus berdakwah gitu kan ya. Jadi kenapa aku harus yang ibaratnya mikirin urusan orang lain, itu masih ada pertanyaan kayak gitu dulu di walaupun Umi udah ngaji waktu itu. Tapi Umi terus jalanin terus kayak gitu. Lama-lama insya Allah menyempurnakan. Iya, jadi lama-lama waktu itu membuat kita jadi makin yakin, dan di situ nggak ada keraguan lagi sih setelah kita makin intens mengkaji Islam. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Jadi tapi selama Umi diterpa dengan ujian segala macam, Umi tetap tenang ya? Karena Umi ngerasa bahwa inilah jalan ketaatan gitu, jalan ketaatan yang sudah Allah berikan kepada Umi. Ada dalam bentuk keraguan, cuma Umi tetap istiqomah di lingkaran Umi. Karena Umi tahu ini adalah karena Allah. Iya, benar. Jadi ujian tuh ada dua, teman-teman sekalian. Mau teman-teman berhijab, mau teman-teman nggak berhijab, mau kita melakukan apapun, ujian tuh tetap akan datang. Cuman ada dua, ada ujian turun, ada ujian naik. Jadi kalau ujian turun itu kalau kita berbuat keburukan, itu dapat tuh ujian, musibah apapun. Tapi kita setelah ujian dan musibah tuh jadi lebih buruk. Tapi ada ujian naik. Jadi karena kita berbuat ketaatan, kita dapat ujian, setelah itu kita naik kelas. Nah, jadi teman-teman mau mana, ujian akan tetap ada, tergantung mau taat atau mau nggak mau taat. Dan Abi rasa setiap muslimah manapun, bahkan yang nggak mau berhijab, tapi sementara dia tetap mau menjadi hamba Allah, dia tetap sholat, dia pasti akan tetap menutup aurat. Dia tetap pakai mukena. Nah, ketenangan itu datang dari Allah. Ketika teman-teman lagi pakai mukena, tutup aurat, lalu kemudian mengucap ya Rob, ya Allah, gitu kan ya, berdoa Allahumma dan seterusnya, itu semua ketenangan datang daripada Allah. Nah, mau nggak teman-teman mendapatkan itu 24 jam? Dalam arti ketika teman-teman keluar pakai hijab, merasa dalam ketaatan. Ketika teman-teman sama yang bukan mahram pakai hijab, berada dalam ketaatan. Berhijab itu bagian daripada meminta ketenangan atau mengundang ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Dan insya Allah kita akan sambung ke depan tentang obrolan-obrolan ini. Sebelum kita bahas tentang teknis hijab, kita bahas dulu tentang motivasi-motivasi. Jadi obrolan-obrolan ringan. Kenapa sih teman-teman itu harus segera berhijab? Baik, makasih teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.